wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi sejarah wajib, yaitu G30 SPKI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Desti Fitri Aryani, absen 10, dan ada teman saya, Emilia Eni Anjarwati, absen 11, Nadia Fatia Rasti, absen 25, Najla Marsha Martiza, absen 26, Radia Maharani, absen 28, dan Risha Syahputri, absen 30. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risha Syahputri. Saya akan menjelaskan latar belakang dari G30 SPKI. Jadi ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi peristiwa G30 SPKI. Yang pertama yaitu ada pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Zhou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan menjanjikan akan memasok 1000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Nah, gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Bunda Marta-Dinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada di bawah komando ABRI. Kedua itu ada Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI yang lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965 dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi dan dikontrol oleh PKI seperti Pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota yang merupakan bagian dari PKI. Begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita bernama Gerwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung. Nah, latar belakang yang ketiga itu ada konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30 SPKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI, sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam pergerakan 30S atau Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran menyebabkan kemurkaan Soekarno. Yang keempat, ada pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut-sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakra Birawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Akan tetapi dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI. Ya. G30 SPKI adalah gerakan yang dilakukan oleh para anggota PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Gerakan ini dilakukan pada malam tanggal 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965. Gerakan ini dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso dan dipimpin oleh DNID. Sasaran dari gerakan ini adalah jenderal-jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal juga tokoh-tokoh yang anti partai.
Jenderal-jenderal tersebut antara lain adalah Jenderal Ahana Sution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal D.I. Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. 6 dari 7 jenderal tersebut menjadi korban dalam peristiwa ini. Sementara itu, Jenderal Ahana Sution berhasil meloloskan diri, tetapi anaknya, adik Irma, tewas tertembak di rumahnya, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, diculik dan dibunuh di lubang buaya. Kronologi G30 SPKI. Jadi pada tanggal 1 Agustus 1960, pemerintah membubarkan Masyumi dan PSI yang merupakan organisasi pesaing dari PKI. Nah, 3 tahun setelah itu, PKI pun yang merasa berkuasa berusaha duduk di dalam kabinet. Hubungan PKI dengan TNI Angkatan Darat juga mulai memanas karena mereka terus-terusan saling mengirim kritikan dan sindiran terhadap masing-masing pihak. Kemudian terdapat kabar yang berembus tentang Dewan Jenderal Angkatan Darat yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta untuk melawan pemerintah. Tentu saja hal itu tidak benar. Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution pun berusaha melindungi keberadaan Dewan Jenderal dan berusaha mematikan isu tersebut. Nah, perselisihan sampai pada puncaknya ketika Pelda Sujono dibunuh oleh BPI. Jenderal Ahmad Yani pun menuntut untuk BPI segera diadili. Namun, tanah wakaf di Mangpingan juga berusaha direbut oleh PKI. Jadi, PKI semakin berkuasa. Tanggal 30 September 1965, PKI mulai berjalan. Saat itu kebetulan Soekarno jatuh sakit sehingga membuat PKI bergerak dengan bebas. PKI mulai memasuki rapat biro politik. Mereka juga membunuh 10 orang termasuk Jenderal Ahmad Yani. Jadi korban PKI itu ada 10 orang, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal R. Suprapto, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswami Harjo, Kapten Pierre Tendean, Aibda Karel Satsuitubun, Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo, dan juga Kolonel Sugiono. 1 Oktober 1965 dimulailah operasi penumpasan G30 SPKI. Hal itu membuat 2 hari kemudian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, lokasi para pembuangan mayat korban dari G30 SPKI pun dapat ditemukan. Hal itu membuat para korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan supaya terus dihormati. Kemudian, tanggal 1 Oktober semenjak hari itu ditandai sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu ada Syafruddin Prawira Negara, dia itu pernah menjabat sebagai Presiden RI selama 207 hari dan pada bulan Juli 1949 dia mengembalikan mandat kepada Soekarno. Untuk tokoh yang selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir di Badung pada tanggal 30 Januari 1917. Beliau merupakan pemimpin perjuangan saat Perang Puputan Margarana di Bali pada tahun 1946. Perang Puputan Margarana sendiri merupakan puncak peperangan rakyat Bali melawan penjajah, terutama penjajah Belanda. Perang ini terjadi pada tanggal 20 November 1946. Nah, pada perang ini, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan yang bernama Ciung Wanara. Beliau sangat berperan dalam perang ini. Pertama, beliaulah yang mengatur dan merencanakan strategi untuk menyerang penjajah. Kemudian, gagasan-gagasan beliau juga sangat berguna bagi pejuang rakyat Bali. Pertama, beliau pergi ke Pulau Jawa untuk meminta bantuan persenjataan dan personil. Kemudian, beliau melakukan perjalanan ke Gunung Agung serta di perjalanan beliau melawan Nika. Kemudian beliau dan para pasukannya gugur dalam perang ini. Sekian video materi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah perjuangan TNI dan rakyat Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI itu merupakan usaha yang sangat luar biasa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang nilainya itu sangat cocok dengan keberagaman bangsa Indonesia.
Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.